Rumah Mama Dede. Lagi ngobrol apa? Ngobrolin tentang setengah hati, mah. Kata Mas Bedu, untuk ngelakuin segala sesuatu itu jangan setengah hati. Termasuk tadi yang Zara baru temuin, mah. Mau ngasih amalan gitu ke orang, mau beramal tapi ragu-ragu nih, kayak ini orang masih seger tapi kayaknya nggak layak dikasih, tapi ngasih nggak ya? Kalau dengan pasangan setengah hati enak nggak? Enggak, mah. Ayo. Semua yang setengah kayaknya kurang enak ya Bu. Nanggung Iya ya, kan? mah. Orang bendera aja setengah tiang kita berduka. Iya. Ya kan? Apalagi kalau setengah hati. Setengah hati. Tadanya, Setengah lagi buat siapa? nah, kalau telur enak setengah mateng emang. Enggak, gue nggak doyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Setengah Hati. Hati. setengah hati dalam masalah apapun gak enak. Kalau suami mencintai istri, istri mencintai suami setengah hati. Enak gak, Bu? Ibu nanya, yang setengah lagi kemana? Halo, ayo. Pertanyaan kan? Iya, mah. Jadi semua yang setengah-setengah gak ada yang enak. Apalagi dalam kita mengimani Allah dan Rasulnya. Setengah hati. Apalagi dalam kita beragama setengah hati. Sangat tidak disukai oleh Allah. Artinya yang separuh dia mengatakan beriman. Yang separuh ngurusin dunia, emang gue pikirin terserah entar. Itu sangat salah dan dibenci oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling baik di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi agama Islam agama yang paling baik. Agama Islam agama yang paling sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan pada hari ini aku cukupkan nikmatku untuk. Kalau agama mah sempurna, kalau nikmat cukup. Yang sempurna artinya tidak ada kekurangan. Punten. Sementara kita, jangan-jangan kita nih. Kebanyakan orang yang mengaku beragama Islam. Banyak yang imannya setengah hati. Contoh, ngaku Islam, sholat rajin, masih kedukun. Ada nggak? Ada. Artinya tidak yakin benar kepada Allah. Man ata arrofan pasalawan sain pasaddaqahu lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada seorang dukun, bertanya suatu masalah dan dia yakin percaya dengan apa yang dia katakan dukun tadi, maka sholatnya tidak akan terima selama 40 hari 40 malam. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi yang kedukunnya rajin. Sekali kedukun Rasul mengatakan sholatnya 40 hari 40 malam gak diterima. Apalagi yang tidak ada masalah kedukun. Tiap ada masalah kedukun. Kapan diterimanya? Sementara maaf dalam tanda kutip. Sholat kita belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Kenapa setengah hati? Jadi bagaimana kita masuk dalam Islam? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah semuanya. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata buat kalian. Maksudnya apa? Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, dasar kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan mengimani sebagian yang lain tidak diimani oleh kita. Apa tuh minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Apakah kamu mengimani sebagian dari Alkitab dan sebagian lebih kamu kufur? Itu salah. Artinya tidak kafah. Artinya hanya setengah hati. Ini dibenci oleh Allah. Yang benar yang bagaimana? Anda lihat Al-Baqarah 138. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, celupannya Allah.
Adakah yang lebih baik daripada sibgohnya Allah, celupanya Allah? Dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Apa maksud ayat ini? Kalau kita mengaku beragama Islam, kapah seluruhnya, semuanya ibaratnya dicelup. Kalian mah belum ada dulu tahun 50-an. Yang namanya baju tidak seperti sekarang banyaknya. Orang paling punya baju 5-6. Kalau pengen baju warna merah, sementara dia punya baju krem, beli tuh pewarna merah. Direbus air seliter, masukin sebungkus, jangan dibilang mereknya, bukan iklan. Masukin sebungkus, dicelupin tuh baju krem di ember, taruh, lelepin sampai dia nggak ada yang nongol, kerendam 1 jam. Atau sampai airnya dingin, kita angkat sudah merah sesuai keinginan kita. Nah, jemur. Jangan di tempat panas. Saya kan orang kampung. Kata emak jemurnya di bawah pohon pisang. Jadi nggak kejemur matahari suka belang. Duh, itu sibgot Allah. Celupannya Allah. Artinya apa? Kalau kita benar-benar mengaku orang muslim, mengaku orang mukmin, orang yang beriman, jangan setengah hati kayak orang dicelup dalam pewarna tadi. Semuanya terwarnai dengan itu. Artinya berpikir secara seorang muslim, berbicara sebagai seorang muslim, sikap perilaku kita sebagai seorang muslim. Dan hanya kepada Allah kami beribadah. Makanya Allah menekankan dalam ayat ini, sibgot Allah, celupanya Allah. Adakah yang lebih baik daripada celupanya Allah? Tidak ada. Hanya celupanya Allah yang terbaik, dan hanya kepada Allah kami beribadah. Artinya nggak setengah hati, tapi bulat kuserahkan seluruh jiwa ragaku. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya omongan. Iya, Ma. Jangan jadi orang munafik. Tiap solat kita bilang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis solat emang gua pikirin itu munafik. Artinya baru setengah hati. Ya baik, jangan sampai setengah hati karena Islam adalah agama yang sempurna ya Maya. Ya. Jadi kita juga harus masuk dalam Islam secara menyeluruh. Visi lebih kafah ya Maya. Ya. Baik, setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.